Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Ari. Bu Ari hari ini akan membahas tentang latihan soal menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Sudah siap semuanya? Mari kita lihat ya. Pembahasan soal nomor 1. Pada soal nomor 1, ditampilkan data tentang berat badan siswa kelas 5. Langkah pertama untuk membuat tabel data tersebut, kita harus mengurutkan data yang sudah ada terlebih dahulu. Silakan lihat di dalam slide, Bu Ari sudah mengurutkan ada 32 data. Dengan data terkecil adalah 34 kg dan data terbesar 40 kg. Setelah kita mengurutkan data-data tersebut, kita membuat tabel. Tabel ini terdiri dari 2 kolom. Lalu jumlah barisnya ada 1 baris untuk judul, lalu 7 baris untuk mengisi dari data berat badan dan jumlah siswa. Lalu kita mengisikan data berat siswa tadi. Untuk kolom sebelah kiri, kita isi dengan berat badan yang terukur, yaitu mulai dari 34 kg, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Lalu di kolom sebelah kanan kita isikan jumlah siswanya sesuai dengan berat badan yang sudah terukur tadi. Dengan mengurutkan data seperti langkah pertama tadi juga memudahkan kita untuk menghitung jumlah siswa. Sebagai contoh, untuk 34 kg terdapat 2 siswa. Lalu seterusnya kita hitung sampai ke 40 kg terdapat 4 siswa. Pembahasan soal nomor 2. Pada soal nomor 2 disajikan sebuah tabel yang berisi data banyaknya pensil yang terjual di koperasi sekolah selama 1 bulan. Data ini dikelompokkan dengan jumlah penjualan per minggu, sehingga dalam 1 bulan terdapat 4 minggu. Kita diminta untuk mengubah data tabel tersebut menjadi bentuk diagram gambar atau yang kita sebut sebagai piktogram. Langkah pertama untuk membuat piktogram atau diagram gambar yaitu menentukan gambar yang akan kita pakai sebagai simbol untuk data yang kita punya. Dalam hal ini, Bu Ari akan menggunakan gambar pensil. Dari tabel pada soal, Bu Ari tidak menemukan FPB dari angka-angka penjualan pensil tersebut, sehingga Bu Ari menarik kesimpulan 1 pensil itu untuk mewakili 1 buah pensil, sehingga 1 gambar itu sama dengan 1 buah pensil. Lalu langkah kedua, membuat tabel piktogramnya. Ini kita buat dengan 2 kolom dan 5 baris. Kolom yang kiri berjudul minggu ke titik-titik, dan kolom yang kanan berjudul banyak pensil terjual. Langkah ketiga, kita mengisi kolom kiri terlebih dahulu, yaitu kolom minggu ke. Karena 1 bulan ada 4 minggu sesuai data tabel sebelumnya, maka
kita akan mengisi dengan angka 1, 2, 3, dan 4 berurutan ke bawah. Kolom yang kanan menunjukkan banyak pensil terjual. Karena satu gambar pensil mewakili satu buah pensil, maka untuk minggu pertama dengan penjualan pensil sejumlah 20, Bu Ari menggambarkan 20 pensil. Begitu seterusnya sampai ke minggu keempat. Pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 3 memberikan kita sebuah data dalam sebuah tabel tentang olahraga kegemaran siswa kelas 5. Di dalam tabel tersebut terdapat 6 jenis olahraga dengan jumlah masing-masing siswa yang menggemarinya berbeda-beda. Nah, untuk membuat diagram batang dari tabel tersebut, mari kita simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, kita membuat sumbu X dan sumbu Y tegak lurus. Langkah kedua, kita fokus pada sumbu X terlebih dahulu. Kita titik-titiki dengan jarak yang sama dengan jumlah jenis olahraganya. Seperti tadi kita lihat di tabel, jenis olahraganya ada 6 sehingga kita membuat 6 titik. Titik yang paling ujung pertemuan garis tegak dan lurusnya itu untuk angka 0. Lalu dari situ kita bisa ambil jarak 1 cm atau 2 cm untuk membuat 6 titik berikutnya. Di setiap titik di bawahnya kita tuliskan jenis olahraganya, mulai dari sepak bola, voli, tenis, bulu tangkis, renang, dan catur. Langkah ketiga, kita berfokus pada sumbu Y. Sumbu Y kita buat titik-titik sesuai jumlah siswa yang memilih olahraga tersebut. Nah, dari angka tadi yang di dalam tabel, Bu Ari melihat jumlahnya di antara 0 sampai 10. Nah, untuk memudahkan diagram batang Bu Ari, maka Bu Ari menggunakan skala 2. Artinya, antara satu titik ke titik yang lain itu mewakili 2 angka. Jadi sehingga angkanya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lalu langkah keempat, kita akan menggambarkan diagram batangnya sesuai dengan jumlah siswa. Kita perhatikan sepak bola itu memiliki 10 siswa. Maka kita akan menggambar. Bu Ari di sini kalau kita menggambar lebih gampang, lebar batangnya sekitar 1 cm supaya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kita gambarkan sebuah persegi panjang dengan batas antara 0 sampai 10. Nah, begitu seterusnya sampai ke olahraga catur. Disarankan lebar batang atau lebar persegi panjang yang kita gunakan sebagai diagram batang itu setiap titiknya itu sama. Artinya jangan sampai di sepak bola kita menggambar persegi panjangnya lebar 2 cm. Lalu di voli kita menggambar lebar setengah cm. Itu tidak benar. Yang benar adalah setiap titik yang menggambarkan diagram batang itu lebarnya harus sama. Panjangnya jelas berbeda karena panjangnya itu menunjukkan banyak. Lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4 menunjukkan jumlah hasil panen padi Pak Arif selama 5 tahun. Dari tabel kita tahu 5 tahun itu adalah dari tahun 2012 sampai 2016. Dan hasil panen tersebut dituliskan dalam bentuk kuintal. Langkah pertama untuk membuat diagram garis, yang pertama kita buat dulu sumbu X dan
kita beri judul, sumbu X itu tahun panen, sumbu Y itu hasil panen dalam kurun kuintal. Lalu langkah kedua, pada sumbu X kita buat skala jarak antar titik ini 1 cm atau 2 cm. Lalu di setiap titik di bawahnya kita tuliskan tahun panennya dari 2012 sampai 2016. Langkah ketiga, kita buat titik-titik skala pada sumbu Y. Berdasarkan tabel yang kita punya, hasil panen padi Pak Arif itu menunjukkan kelipatan angka 5, sehingga Bu Arif menggunakan jarak antar titik di diagram garis pari itu berskala 5, sehingga angka yang ditampilkan 0, 5, 10, 15 sampai 35 atau sampai 40. Lalu mengapa kok Bu Ari tidak menggunakan 1 seterusnya sampai 40? Nah, buku tulis kita itu terbatas, sehingga kalau kita menggambarkan angka 1, jarak antar jaraknya itu dan 1, itu akan membutuhkan ruang yang luas, artinya ruang yang tinggi, sehingga itulah gunanya kita menggunakan skala. Lalu langkah terakhir, kita menitik-nitiki untuk jumlah panen. Misalnya 2012 angka panen adalah 20 kuintal, kita beri titik. Anak-anak pasti masih ingat kan untuk pelajaran koordinat, 2012 naik sampai ketemu titik 20, di situ diberi titik. Begitu seterusnya sampai 2016. Lalu titik dengan titik dari setiap tahun itu dihubungkan garis, sehingga itulah yang membentuk diagram garis. Kalau kita lihat 2012 ke 2013 naik, 2013 sampai 2015 penurunan hasil panen, lalu 2015 ke 2016 naik lagi. Pembahasan soal nomor 5. Tidak terasa kita sampai di soal terakhir di ESPS ya. Nah, soal terakhir ini kita diminta membuat diagram lingkaran dari data banyaknya golongan darah siswa. Nah, golongan darahnya itu ada 4 jenis, yaitu A, B, AB, dan O. Lalu jumlah siswa itu dari seluruh siswa SD cerdas. Langkah pertama sebelum membuat kita harus menentukan sudut untuk masing-masing jumlah siswa berdasarkan golongan darah. Kita perhatikan jumlah siswa seluruh SD cerdas itu ada 360, maka 360 itu sebagai pembanding di bawah. Untuk golongan darah A, kita mencari sudutnya yaitu dengan cara jumlah siswa yang bergolongan darah A dibagi jumlah seluruh siswa lalu dikali 360 derajat. Maka kita mendapatkan hasil sebesar 60 derajat. Begitu seterusnya kita cari untuk golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O seperti yang ditampilkan pada layar. Lalu langkah kedua, kita membuat gambar lingkaran. Setelah itu kita beri titik itu di mana pusat lingkarannya. Langkah ketiga, kita membuat satu garis yang menunjukkan jari-jari itu sebagai titik awal. Lalu kita ukur sudutnya, kita mulai dari golongan A. Golongan A membutuhkan 60 derajat, maka kita gambar, kita titiki di mana bentuk 60 derajat itu dari garis pertama. Setelah itu titik tersebut kita hubungkan dengan titik pusat. Begitu seterusnya sampai semua golongan. Nah, diagram lingkarannya bisa kalian lihat pada gambar yang sudah Bu Ari buat. Lihat ya, itu berbeda-beda karena jumlah siswanya itu berbeda. Semoga dengan penjelasan dari Bu Ari ini kalian bisa memahami tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Selamat belajar. Kita berjumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Bye bye.